Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Allah sangat mengasihi kita, betapa Allah sangat mencintai kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 merupakan nas yang begitu familiar bagi kita. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia dengan segala keberdosaannya harus binasa. Konsekuensi tuntutan dosa adalah maut, adalah kebinasaan. Tetapi saudara, karena Allah sangat mencintai manusia, karena Allah begitu sayang kepada manusia, maka Allah berketetapan untuk menebus manusia dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah lahir di Bethlehem Efrata, dan dia menyelesaikan misi penebusan itu di Kalvari, di kayu salib, di Golgota. Ini alasan mengapa kita ditebus, saudara. Allah tidak berkewajiban menebus kita. Bukan karena ada kelebihan dalam diri kita, atau ada hal yang menguntungkan di pihak Allah, sehingga Allah berketetapan untuk menebus kita. Dasarnya hanya karena cinta. Karena Allah mengasihi kita. Kebenaran ini penting untuk kita senantiasa ingat, untuk kita senantiasa sadari. Supaya apa, saudara? Supaya kita mampu menjalani kehidupan ini senantiasa limpah dengan syukur. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Limpah dengan syukur bukan saja, saudara, merupakan kehendak Allah, tetapi itu akan membuat hidup kita lebih nikmat, lebih bahagia dalam hari-hari kita. Orang yang bersyukur itu jauh lebih semangat, jauh lebih berbahagia daripada orang yang bersungut-sungut. Alasan Allah mencintai kita adalah menjadi sesuatu yang kuat, menjadi alasan yang kuat untuk kita hidup limpah dengan syukur. Karena bagaimana kita tidak bersyukur, kita harusnya binasa. Karena kita adalah pribadi yang berdosa. Kita harusnya menikmati penghukuman murka Allah yang dahsyat selama-lamanya. Kita harusnya terpisah dengan Allah yang cinta itu selama-lamanya. Tapi karena kasih karunia melalui Yesus Kristus, kita yang sudah percaya dijadikan milik kepunyaannya sendiri. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan menyadari kebenaran ini, saudara. Dan apapun yang kita alami hari-hari ini, betul kita menghadapi persoalan di dunia ini, betul ada sakit penyakit, betul ada hal-hal yang duka yang kita alami. Tetapi hal-hal tersebut, saudara, bukan berarti menjadi alasan kita tidak bersyukur atau hidup dengan sungut-sungut. Karena apa? Dalam setiap fase kehidupan itu, dalam setiap keadaan yang demikian pun, Allah tetap bersama dengan kita karena Dia adalah Immanuel. Justru karena Allah bersama dengan kita, maka kita mampu melewati itu semua. Maka kita dimampukan untuk menghadapinya. Jadi saudara, sangat harus kita bersyukur senantiasa kepada Allah. Karena apa? Karena cintanya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Di dalam keberdosaan kita saja, Yesus sudah mati untuk kita. Bagaimana mungkin sekarang kita di dalam Kristus, lalu Allah membiarkan kita, lalu Allah meninggalkan kita? Tidak, saudara. Allah tetap sama. Kadar cinta Allah tidak pernah berubah terhadap kita. Dia mengasihi kita. Maka kalaupun hari-hari ini kita berada pada fase kehidupan yang sangat tidak enak bagi daging kita secara lahiriah, jangan lemah dikarenakan hal yang demikian. Jangan kita tawar hati karena persoalan itu. Karena kebenarannya, Allah mencintai kita dan Allah beserta dengan kita. Kita pasti mampu melewati itu semua. Kita pasti mampu menghadapinya. Cinta Allah lebih dari cukup untuk kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan dalam hari-hari kita. Cinta Allah yang tidak terbatas itu lebih dari cukup untuk membuat kita kuat dalam kehidupan ini. Tetap semangat, saudaraku, tetap bersyukur. Kasih sayang Tuhan
cinta Tuhan sempurna bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.